instruksi ataupun saya memerintahkan bawahan saya bahwa kalian bantai semua, mungkin banyak korban jiwa yang akan terhitung seandainya beliau ini mengeluarkan misalnya perintah bahwa kalian bunuh semua warga sipil Timor Leste. Itu akan banyak sekali korban jiwa. Assalamualaikum, terima kasih sudah mau menonton video ini. Hari ini saya kembali dengan informasi dan cerita sejarah lagi. Sesuai dengan janji saya bahwa saya akan menyelang-nyeling informasi, satu video dengan informasi visa UK atau peraturan lainnya, satu video lagi tentang sejarah atau kita membahas tokoh-tokoh sejarah. Kali ini kita akan membahas seorang tokoh pro-integrasi di zaman peperangan Timor Leste dulu atau di zaman Timor Leste ambil referendum. Nah, sebelum terjadinya referendum itu kan ada terjadi pertikaian di tahun 1999. Nah, salah satu tokoh pro-integrasi akan saya bahas sosoknya di video ini. Para subscriber, terima kasih banyak. Dan like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga untuk mengklik tanda lonceng agar ketika saya memberikan informasi yang paling terbaru, Anda tidak ketinggalan. Jika penyampaian saya salah atau menurut kalian, oh tidak seperti itu, oh sebenarnya seperti ini, kalian tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Dan mohon para penonton agar lebih bijak untuk berkomentar dan sedikit berbaik hati lah ya. Karena setiap informasi yang saya berikan ini bukan dari saya, tapi saya rangkum dari artikel-artikel serta juga saya rangkum hasil interview beliau dengan TV ataupun podcast. Jom kita masuk ke informasi. Sosok yang akan saya bahas kali ini adalah Bapak Enrique Guterres. Nah, paling sebagian orang Timor Leste itu tahu siapa Bapak Enrique Guterres ini. Karena beliau ini adalah tokoh salah satu yang pro-integrasi yang menginginkan Timor Leste itu harus tetap bergabung dengan Indonesia. Enrique Guterres ini merupakan wakil panglima pejuang pro-integrasi di tahun 1999. Beliau lahir pada tanggal 4 Juli 1969 di Watulari, Timor Leste. Beliau dibesarkan oleh seorang warga Indonesia dan disekolahkan di Sekolah Katolik Hati Kudus Yesus di Bekora, Dili. Nah, Enrique Guterres ini dituduh melakukan pelanggaran berat di Timor Leste ketika terjadi pertikaian di tahun 1999. Nah, beliau ini dituduh bahwa melakukan kekerasan, membunuh warga sipil Timor Leste. Nah, tetapi menurut beliau sendiri interview di Kick Andy, beliau merasa bahwa jika saya melanggar hukum, berarti mungkin orang-orang yang di atas saya itu juga akan kena katanya pelanggaran HAM yang berat. Tapi karena beliau mencintai Indonesia, katanya saya menghormati hukum, saya memilih menjadi warga negara Indonesia itu bukan dengan tidak berjuang, tetapi saya menjadi warga negara Indonesia itu adalah dengan perjuangan, dengan berdarah-darah. Jadi, ketika orang Indonesia itu dilahirkan menjadi orang Indonesia, sedangkan kata Bapak Enrique Guterres ini, mereka menjadi warga Indonesia itu setelah mereka berjuang dan berdarah-darah. Jiwa kepatriotannya itu ya memang ya luar biasa. Enrique Guterres ini merasa bahwa dia adalah korban juga. Kenapa orang-orang itu membicarakan bahwa pembantaian itu terjadi di tahun 1999? Kenapa tidak mengulas kembali yang dulu ketika penjajahan Portugal itu di tahun 1975 itu dengan kakeknya, dia juga kehilangan pamannya, dia juga kehilangan saudara-saudara ibunya, dia juga kehilangan dari pihak keluarga bapaknya. Kenapa itu tidak dibicarakan? Sedangkan semuanya fokus ke pembantaian yang terjadi di tahun 1999. Bahwa saya juga adalah korban. Semua adalah korban. Jadi, ketika misalnya saya dituduh melakukan pelanggaran HAM yang paling berat di Timor Leste, karena saya mengikuti prosedur hukum dan saya memang mentaati hukum, akhirnya beliau diadili melakukan pelanggaran HAM yang terberat dan beliau juga dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara.
Beliau setelah keluar dari penjara, beliau akhirnya dia mudik ke Kupang. Karena tadinya ketika di tahun 99 itu semuanya keluar, yang pro integrasi keluar semua dari Timor Leste dan mereka kebanyakan berada di Atambua ataupun Kupang. Ketika diinterview atau ditanya apakah memang benar beliau ini membantai warga sipil, membantai banyak orang yang di Timor Leste ketika terjadi pertikaian atau peperangan di tahun 1999 di Timor Leste. Apakah juga atas perintah beliau bawahannya itu melakukan pembantaian? Beliau mengatakan bahwa saya secara langsung dengan tangan saya sendiri, saya tidak melakukan pembunuhan. Apalagi saya melakukan perintah untuk melakukan pembantaian ataupun pembunuhan. Enrique Guterres ini, jika saya seandainya instruksi ataupun saya memerintahkan bawahan saya bahwa kalian bantai semua, mungkin akan banyak sekali korban jiwa, kata beliau. Jadi beliau tidak pernah langsung dengan turun tangan untuk melakukan pembantaian, tetapi bawahan-bawahan beliau yang memang mungkin terjadi bentrok, akhirnya mereka saling membunuh. Beliau itu sepertinya, saya tidak merasa bahwa saya tidak membunuh orang, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak melakukan pembunuhan itu. Ya, saya memang mengakui bahwa itu terjadi. Tetapi beliau mengatakan bahwa beliau tidak melakukan perintah. Kata Enrique Guterres sendiri, kalau seandainya dia yang turun tangan untuk melakukan pembunuhan, yang sekarang ini berada di Timor Leste, pejabat-pejabat yang merupakan teman beliau mengatakan kami ini masih hidup di saat ini karena memang jasa Enrique Guterres. Karena beliau juga ketika ada pembantaian itu, kadang-kadang beliau menyembunyikan orang-orang yang beliau kenal. Orang-orang yang memang masih dari keluarga beliau, walaupun mereka adalah pro kemerdekaan, sedangkan beliau ini adalah pro integrasi. Tapi karena dengan kebaikan hati beliau itu akhirnya, waktu itu ada satu kejadian yang katanya pembantaian di gereja di Swai atau di mana itu, menurut cerita beliau. Ketika beliau sampai di sana, dipanggil oleh seorang pastor. Kejadian itu telah berlangsung yang dikatakan 200 lebih warga itu dibantai. Orang yang beliau kenal, beliau bawa ke rumahnya dan setelah kejadiannya itu mereda, beliau kembalikan mereka ke orang tuanya masing-masing. Teman-teman beliau sekarang yang masih hidup, yang berada di Timor Leste, yang bekerja mungkin di pemerintahan, mereka mengatakan hal yang seperti tadi saya katakan, bahwa mereka kalau tidak ada Enrique Guterres ini, mungkin mereka tidak akan hidup sampai saat ini. 2022 beliau anugerahi bintang tanda jasa oleh Presiden Joko Widodo. Nah, orang Timor Leste yang merasa bahwa beliau ini adalah pelanggar HAM, beliau membunuh warga sipil Timor Leste, kenapa beliau dianugerahi bintang tanda jasa di tahun 2022? Mereka bilang cabut aja itu, dia nggak pantas untuk mendapatkan anugerah bintang tanda jasa. Ketika ditanya kepada Enrique Guterres, bagaimana jika seandainya bintang tanda jasa itu dicabut oleh presiden? Beliau mengatakan saya ikhlas seandainya memang orang-orang mengatakan bahwa saya adalah pelanggar HAM terberat di Timor Leste, saya membunuh, saya membantai, silahkan kalian bisa mengambil kembali bintang anugerah tanda jasa ini, tetapi kalian harus buktikan apa memang saya yang melakukan pembunuhan dan pembantaian itu. Jadi beliau mengatakan jika seandainya saya melakukannya, saya sukarela dan saya ikhlas untuk mengembalikan bintang tanda jasa yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau sangat mencintai NKRI, beliau berjuang agar Timor Leste itu tetap bergabung dengan Indonesia, agar Timor Leste itu tidak memisahkan diri ataupun merdeka dari Indonesia. Itu merupakan perjuangan beliau. Dan kadang-kadang orang di Timor Leste mengatakan bahwa beliau ini paling sadis, paling kejam ketika peperangan yang terjadi di 1999. Beliau berkata, silahkan saja, itu adalah penilaian dari orang-orang yang di luar sana. Informasi yang mereka dapatkan bisa menilai bahwa Enrique Guterres itu orang yang seperti apa, silahkan. Beliau itu dengan besar hati sekali mengatakan silahkan kalian menilai saya dari berita-berita yang sudah tersebar. Terjadinya referendum, pasukan PBB itu
diminta oleh pihak Indonesia untuk masuk ke Timor Leste. Nah, di saat itu B.J. Habibie sudah menjadi presiden menggantikan Bapak Soeharto karena dia waktu itu wakil, dan ketika Bapak Soeharto diminta untuk turun dari jabatannya sebagai presiden, otomatis Bapak B.J. Habibie sebagai wakilnya itu naik menjadi presiden. Kata Bapak Enrique Guterres waktu itu ketika diinterview dengan secara spontan, Bapak Habibie ini ditanya, Pak, bagaimana seandainya pendapat itu kita kalah, sedangkan pro kemerdekaan, mereka yang meminta pro kemerdekaan itu menang. Nah, dengan spontan B.J. Habibie mengatakan bahwa kalau seperti itu, misalnya kita kalah, ya kita lepaskan dengan baik-baik Timor Leste. Setelah pasukan PBB masuk, menurut Enrique Guterres ini, seandainya memang ketika itu Bapak Presiden B.J. Habibie mengatakan dengan jujur kepada para milisi tadi, ya memang kalau memang seandainya ketika pasukan PBB masuk itu memang niatnya untuk melepaskan Timor Leste, harusnya memanggil pasukan pro kemerdekaan dari Bapak Sanana Gusmaung ini bersama dengan pasukan dari Enrique Guterres ini. Jadi mereka harus dipertemukan bahwa setelah pasukan PBB masuk ini memang kita akan melepaskan Timor Leste dengan baik-baik. Sebenarnya kata Enrique Guterres, tidak mungkin Bapak B.J. Habibie ini tidak tahu ketika pasukan PBB ini masuk. Pasukan PBB ini masuk pasti ada niatnya. Sebenarnya memang Timor Leste itu akan dilepaskan secara baik-baik. Enrique Guterres mengatakan seandainya pada saat itu Bapak B.J. Habibie langsung mengatakan dan memanggil kedua kubu bahwa kalian stop, kalian tidak usah bertikai lagi karena referendum ini menang ataupun kalah, Indonesia akan tetap melepaskan Timor Leste untuk merdeka. Andainya dari awal Pak Habibie ini mengatakan kepada dua kubu yang sedang bertikai di Timor Leste ini, kata Enrique Guterres, mungkin pertikaian itu atau pembantaian dan saling bunuh itu tidak akan terjadi. Dan satu hal lagi, ketika ditanya bahwa Enrique Guterres, kamu ini sangat bertanggung jawab ketika pada akhirnya setelah referendum dimenangkan oleh kubu pro kemerdekaan, bahwa kamu adalah orang yang menginstruksikan untuk membumi hanguskan Timor Leste. Apakah itu betul? Dan Enrique Guterres beliau mengatakan banyak tentara polisi yang dari dulu dari tahun 1975 yang sudah tinggal di Timor Leste, yang membeli tanah, yang membangun rumah. Nah, setelah referendum itu terjadi, ketika itu mereka akan mengumumkan pada tanggal 7. Ketika kubu pro kemerdekaan mengetahui bahwa mereka menang di atas 78% sekian dan pro integrasi 21% sekian itu, akhirnya mereka mau untuk mengumumkan bahwa Timor Leste itu sudah merdeka lebih awal. Jadi sebelumnya itu pada tanggal 7 kalau tidak salah, dan mereka memajukan itu ke tanggal 4. Nah, yang mereka sudah merdeka berarti para tentara milisi pejuang pro integrasi tadi dengan seluruh masyarakat Indonesia itu harus sudah keluar dari Timor Leste, meninggalkan semua harta benda mereka. Dan akhirnya ketika mendengarkan itu, warga negara Indonesia yang punya rumah, tanah, dan lain-lainnya di Timor Leste itu sakit hati dan tidak suka. Akhirnya mereka mengambil bensin, menyiram rumahnya, dan akhir membakar rumahnya sendiri. Dan itu dituduhkan bahwa Bapak Enrique Guterres lah yang menginstruksikan, memerintahkan untuk membumi hanguskan Timor Leste pada saat itu. Tapi menurut Bapak Enrique Guterres bahwa bukan dia yang melakukannya. Orang yang punya rumah sendiri yang merasa tidak terima bahwa rumah ini kami bangun, kami beli, dan kami keluar dari Timor Leste ini tidak bawa apa-apa, ya sudah kami akan membumi hanguskan sendiri atau kami akan membakar rumah kami sendiri. Siram bensin, dibakar. Jadi kata Enrique Guterres, kalau pembumi hangusan Timor Leste dituduhkan kepada saya, bahwa itu tidak benar. Karena orang yang punya rumah itu sendiri yang membakar rumah mereka karena tidak rela. Mereka sudah merdeka, orang Indonesia harus pergi, mau tidak mau rumah itu adalah milik mereka. Saat itulah terjadinya pembakaran rumah oleh pemilik rumah yang memang adalah warga negara Indonesia. Itulah tadi kisah Enrique Guterres yang dituduhkan adalah pelanggar HAM paling berat di Timor Leste ketika terjadi pertikaian. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Bye.